Masih di hari ini, pemirsa, usaha mikro, kecil, dan menengah adalah salah satu sektor yang paling terdampak pandemi COVID-19. Di Kabupaten Sidoarjo, sebuah UMKM mampu bertahan hidup dan mampu meraup omset hingga 60 juta rupiah per bulan. Gigih dan pantang menyerah itulah kesan mendalam terhadap sosok Dewi Sri Utami 45 tahun. Salah satu pelaku usaha mikro kecil dan menengah di Kabupaten Sidoarjo. Badai pandemi yang dimulai awal tahun 2020 membuat usaha pernak-pernik dan tas kulit miliknya ambruk hingga nyaris bangkrut. Bahkan rumah dan kendaraan satu-satunya terjual untuk menutupi hutang modalnya. Dengan 5 orang pegawainya, Dewi berusaha bertahan hingga akhir tahun 2020. Ada setitik harapan dengan adanya order kecil-kecilan dari berbagai kalangan. Ditemui di rumahnya di perumahan Palem Nirwana, Desa Dukuh Tengah, Kecamatan Buduran, Sidoarjo, ibu satu anak ini terus berinovasi dengan membuat kerajinan berbahan kulit dari mulai tas eksklusif, gantungan kunci, souvenir, gelang, dan lain-lain. Kan seperti biasa kan kita selalu membuat stok banyak, Pak. Maret terakhir PO. Nah setelah itu Pak, saya itu satu persatu orang itu saya pulangkan karena kan tenaga kerja kita itu dari Jawa Barat. Nah, saya pulangkan satu. Dari orang 10 itu satu habis, Pak. Nah, sudah sampai segitu, saya memiliki tanggungan bank. Saya jual rumah. Habis itu untuk bertahan hidup, untuk makan ini, Pak, saya jual sepeda. Bertahan hidupnya seperti itu. Saking susahnya corona bikin saya itu sama seperti kayak kak gitu. Karyawan yang dahulu sempat dirumahkan kini kembali dipekerjakan untuk memenuhi pesanan. Untuk pemasaran, Dewi memanfaatkan media sosial hingga produknya dikenal di Australia hingga Eropa. Dewi juga aktif memberikan motivasi bagi beberapa rekan UMKM yang berada di Kabupaten Sidoarjo untuk terus bangkit di tengah pandemi ini dengan membuat produk yang unik agar diterima di pasar. Eko Yudo melaporkan dari Sidoarjo, Jawa Timur. Ya, Ustaz, alhamdulillah kita lihat ada satu kisah inspiratif begitu ya, Ustaz. Bagi pemirsa juga ini bisa menjadi inspirasi tentu saja di tengah pandemi COVID-19 ini. Ustaz Mukhlis, kita dilarang oleh agama untuk pesimis dalam keadaan apapun. Kita harus tetap optimistis karena ada Allah yang maha besar. Bagaimana kita menjaga diri ini, Ustaz, agar bisa terus optimistis dalam menghadapi segala cobaan? Ya, alhamdulillah senang ya kita melihat UMKM kita ya, terutama yang tadi kita saksikan itu sudah mulai bangkit ya. Dan kita senang mudah-mudahan pandemi yang sudah mengakibatkan dampak bagi banyak orang ini segera terlewati dan kita bisa survive ya menghadapi itu semua. Memang betul seperti yang dikatakan Mbak Utrif tadi bahwa agama mengajarkan kita untuk selalu optimis dalam menghadapi situasi apapun. Hidup seorang mukmin itu memang antara dua. Kalau dia dalam kesenangan, kebaikan, kebahagiaan, dia harus pandai bersyukur. Dan kalau dia dalam keadaan sulit, menderita, menghadapi musibah, maka harus banyak bersabar ya, sambil terus berikhtiar. Nah, di dalam Al-Quran misalnya, kita dilarang untuk berputus asa. La tai'asu min rauhillah, la taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah berputus asa mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena rahmat Allah itu begitu sangat luas. Yang diturunkan ke muka bumi ini baru satu bagian dari 100% itu. Masih ada 99 lagi di langit sana itu. Jadi yang kita perebutkan di muka bumi ini baru 1%. Jadi kalau merasa tidak kebahagiaan, ketuklah pintu langit sana. Jadi banyak-banyaklah berdoa sambil berikhtiar melakukan yang terbaik ya. Itu yang harus kita lakukan ya. Jadi kita harus terus optimis dan ingat, setiap kesulitan Allah menyediakan 2 kemudahan ya. Saya ja'alullahu min ba'di usrin yusra. Allah pasti akan memberikan kemudahan setelah datang kesulitan. Dan dalam satu ayat dikatakan juga surat Alam Nashrah itu ya. Inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Ini diulang. Yang memberi kesan bahwa di setiap satu kesulitan
ada dua kemudahan yang Allah persiapkan. Oleh karena itu, jemputlah kemudahan yang Allah sediakan itu dengan ikhtiar dan doa. Baik Ustaz, terima kasih penjelasannya. Alhamdulillah atas waktu dan juga tausiah yang diberikan untuk seluruh pemirsa Ajwa TV. Ustaz, sehat selalu Ustaz Mukhlis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pemirsa, usai